Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tools ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ya atau pendidikan jarak jauh. Nah, Bapak Ibu nanti yang akan mencoba menggunakan ya bisa mengaksesnya di lms.siamolek.org ya. lms.siamolek.org silahkan bisa diakses. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ya ada daftar ya untuk siswa. Ini perbedaannya tadi di sini ada kode kelasnya. Untuk guru di sini ada email ya, ada email yang perlu diisi. Oke, dan ini silahkan bisa bebas digunakan ya oleh Bapak Ibu. Oke, saya asumsinya di sini sudah melakukan registrasi akun. Saya coba di sini masuk menggunakan salah satu akun guru ya. Nah, sesaat setelah berhasil login, Bapak Ibu nanti akan melihat halaman beranda seperti ini ya. Di halaman beranda nanti Bapak Ibu akan melihat pengumuman di setiap kelas yang Bapak Ibu ikuti. Ya, contoh di sini saya mengikuti beberapa kelas ya. Dan di sini peran saya ada yang sebagai administrator kelas, ada yang sebagai pendamping begitu ya. Jadi satu jenis akun guru Bapak Ibu itu bisa berperan sebagai 3 fungsi tadi ya. Bisa saja misalkan di satu kelas itu perannya sebagai pengampu, tapi di kelas lain sebagai pendamping. Jadi bisa lebih dari satu fungsi ya untuk akun guru. Nah, ini di halaman beranda ya. Pertama ada pengumuman di sini di setiap kelas yang diikuti bisa melihat ya apa saja pengumuman dari setiap kelas. Nah, pengumuman ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyapa peserta didik ya atau memberikan pengumuman katakanlah jadwal video conference ya. Misalkan jadwal video conference-nya untuk hari Senin ini ya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, Bapak Ibu bisa memberikannya di beranda di sini begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu administrator ya karena tadi salah satu tugasnya adalah membuat kelas. Nah, di sini silahkan untuk membuat kelas ya dengan tambah kelas. Kemudian silahkan dibuat kelasnya ya. Tadi kami sarankan Bapak Ibu untuk membuat kelasnya sesuai dengan tingkatan kelasnya ya. Contohnya misalkan kelas atau di sini boleh diinikan jenjangnya dulu SMP kelas 7 katakanlah seperti ini. Ya. Kemudian pilih tombol simpan. Oke, kelas 7. Oke, karena ini sudah lebih dari ini ya, Bapak Ibu. Coba. Nah, ini adalah kelas yang tadi saya buat. Saya coba masuk ke dalam halaman kelasnya. Nah, pada saat masuk ke dalam halaman kelas, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memasukkan asal sekolahnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang nama satuannya atau nama institusinya itu belum terdaftar, Bapak Ibu bisa mengisi dulu form pengajuannya di sini. Ini cukup diisi oleh perwakilan satuan pendidikan saja, ya cukup salah satu saja. Ini fungsinya adalah untuk mendaftarkan namanya saja sebetulnya, ya. Tapi kalaupun misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan instansi yang sudah ada juga, misalkan sebagai contoh ya, ini instansinya Siamolek, katakanlah seperti ini. Nah, baru di dalam kelasnya ya. Nah, ini baru masuk ke dalam halaman kelasnya Bapak Ibu. Kalau tadi di awal itu halaman beranda yang menunjukkan berapa kelas yang diikuti oleh akun tersebut. Nah, ketika masuk ke dalam kelas tampilannya akan seperti ini.
Di dalam halaman kelas, Bapak Ibu, pertama di sini ada pengaturan kelas. Kita coba lihat di pengaturan kelas. Di sini ada nama kelasnya apa, contohnya tadi SMP kelas 7, sekolahnya apa, tentang kelas. Nah, di sini ada kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat rombongan belajar. Itu rombongan belajar kan sebetulnya nanti untuk memetakan saja, oh iya siswa ini rombel mana, siswa ini rombel mana, gitu ya. Contoh misalkan di sini ada 7A seperti ini ya, 7B, dan seterusnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu perlu memetakan ya pada saat sudah bergabung ke dalam kelas yang lain, peserta didiknya sudah tergabung ke dalam kelas, Bapak Ibu administrator perlu menentukan, oh iya peserta didik ini kelompok belajarnya ini, peserta didik ini kelompok belajarnya ini. Nah, itu tugas dari Bapak Ibu administrator. Oke. Nah, ini jika sudah ya, nanti Bapak Ibu akan di sini melihat kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang nanti di-share kepada Bapak Ibu guru pengampu dan kepada peserta didik ya untuk bergabung ke dalam kelasnya. Coba di sini saya masuk ke dalam kelas yang sudah ada sebelumnya ya. Oke, contohnya di sini, ini kelas 11 IPA contohnya. Nah, nanti di sini di bagian menu anggota, Bapak Ibu akan terlihat ya. Akan terlihat di sini siswa yang sudah bergabung itu siapa saja. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ya, administrator perlu menentukan rombongan belajarnya. Ini nama rombongan belajarnya kebetulan namanya TKBA, TKBB, TKBC. Ya, atau kalau ini misalkan 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan seterusnya. Nah, di sini perlu dipetakan rombongan belajarnya oleh Bapak Ibu administrator. Nah, kalau misalkan nanti dilihat di anggota kelas di sini ternyata ada user yang bukan berada di kelas tersebut, ya, tapi dia ikut masuk, ya, katakanlah karena kelasnya belum dikunci. Nah, di sini Bapak Ibu administrator bisa menghapusnya atau mengeluarkannya dari kelas tersebut, begitu ya. Di sini reset passwordnya, ya silahkan oleh Bapak Ibu administrator. Nah, kemudian setelah dipastikan anggota kelasnya itu memang sudah sesuai, ya silahkan Bapak Ibu di sini bisa mengunci kelasnya seperti ini. Nah, jika sudah dikunci, ya kalaupun misalkan ada user lain ingin masuk, ya, dan kode kelas yang diinputkannya itu sudah sesuai, dia tidak akan bisa masuk ya karena kelasnya sudah terkunci. Berikutnya, setelah tadi memastikan anggota kelasnya masuk, ya, Bapak Ibu administrator berikutnya adalah membuat mata pelajarannya ya sesuai dengan mata pelajaran yang akan diikuti oleh peserta didik di tingkatan kelas tersebut. Nah, ini salah satu contohnya misalkan ada biologi, ya ada fisika, ada geografi dan seterusnya. Nah, untuk khusus untuk jenjang menengah ya, pendidikan menengah, kelasnya dibuat berdasarkan tingkatan kelas dan jurusannya. Ya, kalau misalkan di tingkatan kelas tersebut ada katakanlah 3 jurusan, ya IPA, IPS dan bahasa, ya berarti ada untuk tingkatan kelas 11 berarti ada 11 IPA, 11 IPS dan 11 bahasa. Ya, misalkan seperti itu. Kecuali untuk tadi pendidikan dasar itu dibuat sesuai dengan tingkatan kelasnya. Tapi untuk menengah dibuat berdasarkan tingkatan kelas dan jurusannya, seperti itu. Nah, setelah membuat mata pelajaran seperti ini, ya Bapak Ibu administrator, nah nanti karena Bapak Ibu administrator ini membuat mata pelajarannya, di sini secara default pengampunya adalah Bapak Ibu sendiri, ya Bapak Ibu administrator sendiri. Nah, untuk memetakan ke Bapak Ibu guru yang lain, ya di sini Bapak Ibu perlu mengatur fungsinya, ya Bapak Ibu administrator khususnya. Di sini silahkan dilihat di tutor di sini. Tutor ini guru pendampingnya. Nah, di sini silahkan dilihat ya mana di antara guru-guru yang bergabung ke dalam kelas Bapak Ibu yang akan diangkat sebagai guru pengampu, ya.
tentu tidak semua misalkan guru yang bergabung itu menjadi pengampu ya. Ada beberapa katakanlah yang menjadi pendamping, sehingga di sini silahkan dipilih begitu ya. Mana yang akan menjadi guru pengampu. Nah, di sini tinggal dipetakan saja. Contoh misalkan di sini atas nama Bapak Gaida ya, di sini sebagai guru mata pelajaran. Nah, maka nanti di sini akan berubah statusnya menjadi guru mata pelajaran. Begitupun untuk Bapak Ibu guru yang lainnya yang memang ditugaskan sebagai guru pengampu. Setelah menentukan di sini ya guru tersebut itu sebagai guru pengampu, berikutnya memetakan per mata pelajaran. Ya, misalkan biologi pengampunya siapa, matematika pengampunya siapa. Nah, di mana memetakan kepada mata pelajarannya, Bapak Ibu perlu masuk dulu ke dalam halaman mata pelajarannya di sini. Kemudian di bagian sini ini ada pengaturan. Nah, silahkan di sini Bapak Ibu pilih ya siapa guru pengampunya ya. Nah, daftar ini Bapak Ibu, daftar guru pengampu yang ada di sini adalah mereka yang sudah Bapak Ibu administrator tadi sudah ubah perannya menjadi guru pengampu di halaman anggota tadi. Nah, maka di sini akan muncul. Kalau tadi di halaman anggotanya belum ada yang diubah sebagai guru pengampu, maka di sini akan kosong, tidak akan ada list kecuali Bapak Ibu sendiri ya sebagai pengampunya. Begitu, karena default pengampu di sini adalah administratornya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu administrator itu bukan pengampunya, maka di sini perlu dipetakan. Misalkan tadi di sini Ibu Gaida. Nah, tinggal disimpan seperti ini. Nah, tugas dari administrator ya, Bapak Ibu guru administrator sebetulnya cukup sampai di sini ya, sampai memetakan pengampu mapelnya ya. Kalau tadi tadi sebelum memetakan pengampu mapel itu menentukan dulu guru pengampunya siapa, baru setelah ditentukan dipetakan ya pengampu ini mengampu mata pelajaran yang mana, seperti itu ya. Nah, cukup sampai sini peran dari Bapak Ibu guru administrator. Nah, berikutnya adalah tugas dari Bapak Ibu guru pengampu. Nah, Bapak Ibu guru pengampu nanti setelah Bapak Ibu guru administratornya itu membuat kelas ya, membuat struktur kelas, membuat struktur mata pelajaran dan memetakan pengampunya. Bapak Ibu pengampu nanti silahkan masuk ke dalam kelas yang diampunya. Nanti coba ya di sini apakah saya ada contoh kelas pengampu. Oh, di sini saya sebagai administrator kelas semua ya. Tapi nanti Bapak Ibu jika Bapak Ibu statusnya sebagai pengampu ya, nanti di sini akan ada akan terlihat ya bahwa Bapak Ibu sebagai pengampu mata pelajaran. Nah, nanti silahkan masuk. Tentu Bapak Ibu sebelum dipetakan oleh administrator ya, Bapak Ibu harus gabung kelas dulu ya, gabung kelas tadi dengan kode kelas yang di-share oleh administrator kelas. Oke, anggaplah di sini saya sebagai pengampu juga. Nah, Bapak Ibu administrator pun sebetulnya bisa merangkap juga ya sebagai guru pengampu. Begitu ya, guru pengampu, dan secara default memang administrator kelas itu sebagai pengampu semua mata pelajaran. Tapi nanti ketika guru yang lain sudah bergabung, nah itu silakan dipetakan sesuai pengampunya. Oke, contohnya di sini ya, ini misalkan saya sebagai pengampu ya, sebagai pengampu. Oke, saya akan masuk contohnya ke mata pelajaran fisika di sini. Nah, pada saat Bapak Ibu guru pengampu masuk ke dalam halaman mata pelajaran, ya, Bapak Ibu di sini ada yang disebut dengan silabus atau sebetulnya lebih tepatnya petunjuk pembelajaran di sini ya. Nah, di dalam petunjuk pembelajaran ini Bapak Ibu bisa semacam, karena memang pembelajaran mandirinya di dalam LMS ini peserta didik itu tidak bertemu dengan Bapak Ibu, begitu ya. Nah, baiknya di dalam petunjuk pembelajaran ini Bapak Ibu semacam memberikan overview atau memberikan sapaan selamat datang, begitu ya, kepada peserta didik. Kemudian juga menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dibahas pada mata pelajaran ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyajikannya ya dalam bentuk video atau dalam bentuk teks seperti ini, gitu
Ya, bisa seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal ketikkan saja atau dibuat videonya, nanti dimasukkan di dalam petunjuk di sini. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, untuk format editornya, nah ini editornya seperti ini, Bapak Ibu di dalam Si Ajar LMS. Editor ini ya akan Bapak Ibu gunakan pada saat pembuatan materi, ya, pada saat pembuatan tugas, kemudian juga pada saat pengunggahan soal. Ya, editornya sama akan seperti ini. Nah, di dalam editor LMS ini, Bapak Ibu bisa tidak hanya ya bisa menginputkan berupa teks seperti ini, tapi juga bisa memasukkan video ya tadi gambar, kemudian juga media-media lain 3D dan sebagainya di editor ini. Begitu ya. Kalau misalkan di petunjuk belajar berarti cukup teks dan juga kalau misalkan ada video ya bisa memasukkan video ya. Atau kalau misalkan ada gambar juga bisa masukkan gambar seperti itu. Nah, intinya nanti pada saat pengunggahan materi, tugas dan pengunggahan soal, bentuk editornya akan sama seperti ini. Ya, akan sama seperti ini. Oke, nah ini untuk petunjuk belajar. Jadi petunjuk belajar itu ada di setiap mata pelajaran. Berikutnya, nah ini baru masuk ke alur pembelajarannya. Nah, tadi kan salah satu tugas dari Bapak Ibu pengampu itu membuat alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini bisa Bapak Ibu buat ya, salah satunya adalah berdasarkan bab yang ada di dalam buku rujukannya. Ya, sebetulnya tidak harus ya selalu bab, ya boleh misalkan subbabnya yang dibikin kegiatan pembelajaran, yang dibuat kegiatan pembelajaran, atau misalkan Bapak Ibu membuatnya itu per pertemuan begitu ya, silahkan ini dimanfaatkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, contohnya ya, coba di sini saya buka buku Kemdikbud ya. Oh, ini sudah ada. Oke, nah di buku di sini, oke, coba saya cari. Misalkan ini untuk fisika ya. Kelas 11 ya. Mata pelajaran. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu ya, misalkan ini saja. Kita coba lihat di sini. Nah, misalkan di buku paketnya itu strukturnya mana ini ada? Nah, ini nih. Ini terlihat tidak ya? Nah, misalkan seperti ini ya, ada bab 1 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu di kegiatan pembelajaran pada saat menambahkan, nah namanya ini bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan bab yang ada di sini. Ya, contohnya bab 1 apa begitu ya, bab 2 apa dan seterusnya. Nah, misalkan di sini bab 1 begitu ya, tentang apa begitu di sini judulnya. Kemudian nah, di sini Bapak Ibu bisa menentukan apakah materi yang ada di sini perlu ada prasyaratnya atau tidak. Ya, kalau misalkan bab pertama tentu tidak ada prasyarat ya, tapi untuk bab-bab berikutnya Bapak Ibu bisa menentukan apakah ada prasyaratnya atau tidak. Ya, contoh misalkan di sini ada misalkan ini bab 5 begitu ya, bab 5. Nah, prasyaratnya adalah contohnya gerak melingkar beraturan. Setelah ditentukan apakah ada prasyaratnya atau tidak, Bapak Ibu juga menentukan bobot dari setiap komponen. Ya, di sini ada 3 komponen, ada materi, tugas, dan evaluasi. Ketiga komponen ini totalnya harus 100%. Nah, untuk materi ini adalah bobot ketika
peserta didik itu mengakses materinya. Silahkan, terserah Bapak Ibu apakah akan diberi nilai pada saat peserta didik itu membaca atau tidak. Kalau misalkan akan diberi nilai, katakanlah nilainya 10% saja, ya. Kemudian nilai tugasnya 30%, nah baru sisanya evaluasinya 60%. Nah, ketiga komponen ini harus 100%. Terakhir ada nilai minimal. Nah, ini nilai minimal diisi ketika memang bab ini nanti akan digunakan sebagai prasyarat dari bab berikutnya. Nah, nilai minimal ini akan menentukan ketuntasan materi peserta didik. Ya, kalau misalkan nilai minimal ketuntasan materinya 70, berarti kalau tidak mencapai 70, peserta didik tidak bisa mengakses materi berikutnya, ya, jika prasyaratnya diisi. Tapi kalau prasyaratnya tidak diisi seperti ini, nilai minimal ini tidak akan berpengaruh. Jadi nilai minimal akan berpengaruh pada saat prasyaratnya diisi. Seperti itu ya. Oke, kemudian jika sudah, pilih tombol simpan. Nah, di sini saya coba masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang sudah ada sebelumnya. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini, Bapak Ibu nanti akan melihat materi, tugas, penilaian, dan diskusi. Nah, untuk materi, Bapak Ibu, di sini jika di bukunya misalkan ada subbab seperti ini, ya, ada bab 1 bagian A. Nah, bagian A ini bisa Bapak Ibu buat sebagai subbab seperti ini. Ya, misalkan di sini ada contohnya untuk dimensi dengan analisis vektor, ya. Di sini subnya ada persamaan gerak benda, gerak parabola, gerak melingkar, dan seterusnya. Jadi bisa dibuat per sub materi seperti ini. Nah, untuk menambahkan materi ini Bapak Ibu ya. Nah, pada saat membuat materi, mengunggah materi, nah disinilah Bapak Ibu mengunggah materi. Ya, tadi sudah saya sampaikan editornya seperti ini bentuknya, ya, sama pada saat Bapak Ibu mengisi petunjuk pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu di sini bisa menentukan apakah materi ini sudah bisa diterbitkan atau tidak. Ya, kalau misalkan ini defaultnya tidak, kalau misalkan tidak diterbitkan berarti peserta didik belum bisa membuka materinya. Nah, ini tentu Bapak Ibu pada saat mengunggah materi itu tidak mungkin dalam satu kali duduk begitu ya. Misalkan ada istirahatnya begitu ya, dan seterusnya. Sehingga di sini kalau misalkan memang materi yang disajikan itu belum selesai, ya ini silahkan jangan dulu diterbitkan ya, agar peserta didik belum melihatnya. Jadi peserta didik nanti bisa mengakses ketika memang materinya sudah utuh disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya judul materinya, misalkan di sini subbabnya apa tadi ya, subbabnya seperti ini. Nah, di kolom isi materi inilah Bapak Ibu menyusun materinya. Ya, di sini materi pembelajarannya. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa berupa teks seperti ini. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengunggahnya dalam bentuk gambar, ya, gambar atau video. Nah, setiap jenis user di dalam Si Ajar LMS, Bapak Ibu akan memiliki tata kelola files masing-masing. Ya, ini kalau di Google itu seperti Google Drive lah, seperti itu ya, seperti Google Drive seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengunggah file-file yang akan dimasukkan ke dalam Si Ajar LMS di sini. Apakah gambar ataukah PDF, begitu ya. Jadi kalau misalkan gambar ini, nih contoh misalkan gambar apa? Ya, nah gambar ini itu akan digunakan di beberapa materi. Jadi cukup unggah gambarnya satu kali saja, tapi nanti dia bisa digunakan di beberapa materi. Seperti itu ya. Nah, selain gambar ya, juga Bapak Ibu bisa mengunggah PDF dan juga video ya. Tapi kami sarankan untuk video ya, agar lebih cepat streamingnya, Bapak Ibu baiknya diunggah terlebih dahulu ke YouTube, begitu ya, diunggah terlebih dahulu ke YouTube, baru nanti dimasukkan di dalam LMS-nya. Nanti meskipun diunggahnya di YouTube, ya, peserta didik nanti tidak perlu masuk ke dalam YouTube-nya. Jadi nanti meskipun videonya dari YouTube, tapi nanti akan terlihat, begitu ya, akan terlihat
videonya langsung seperti itu. Nah, kalau misalkan videonya diunggah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya, videonya langsung diunggah ke dalam LMS-nya akan seperti ini. Tapi ini biasanya kalau Bapak Ibu mengunggahnya langsung ke dalam LMS, itu peserta didik nanti pada saat melihatnya, menontonnya biasanya akan agak sedikit lama. Jadi kami sarankan menggunakan YouTube. Jadi videonya diunggah dulu di YouTube-nya. Atau mungkin setiap sekolah mungkin memiliki channel masing-masing di YouTube-nya, ya. Kemudian semua konten yang dikembangkannya itu dimasukkan ke sana, dan nanti tinggal sertakan di sini, begitu ya. Oke, misalkan di sini saya akan memasukkan gambar. Nah, kalau gambar, nanti seperti ini. Dan untuk jenis gambar pun Bapak Ibu bisa menginputkannya GIF seperti ini ya. Kalau GIF kan biasanya ada sedikit animasinya ya. Nah, bisa Bapak Ibu menginputkannya atau mengunggahnya di LMS ini seperti itu ya. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini. Berikutnya untuk video yang berasal dari YouTube. Coba ya, misalkan tadi persamaan garis lurus misalkan ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggah videonya sendiri ya ke YouTube, atau Bapak Ibu menggunakan materi yang sudah ada di YouTube ya, katakanlah seperti itu. Di sini tadi contohnya ini ya, dimensi dengan analisis vektor. Coba. Oke. Nah, misalkan, ini contoh, misalkan saya akan menggunakan video ini ya di dalam LMS saya di sini ya, di dalam materinya. Oke. Silakan simak video berikut. Oke. Kemudian, untuk menyertakannya di sini cukup share ya, kemudian embed. Nah, nanti ini tinggal di copy saja. Copy, kita kembali ke sini. Insert media, embed seperti ini. Oke. Nah, agar nanti pada saat peserta didik membuka videonya itu fit atau sesuai dengan ukuran layarnya, ini baiknya disesuaikan ya. Di sini diubah menjadi 100%. Di sini ya, 100%. Nah, seperti ini. Oke, nah jika sudah, sebentar ini, coba ulangi lagi. Oke, biarkan saya seperti ini dulu ya. Oke. Nah, jika sudah Bapak Ibu, nanti pada saat di save ya, nanti videonya akan langsung muncul. Ini karena masih ada di dalam editor, ini videonya tidak bisa di play. Tapi kalau sudah di save, nanti akan bisa diputar. Nah, kemudian bagaimana jika Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran yang ada persamaan fungsinya, ya, persamaan matematikanya. Nah, biasanya kan ada di mata pelajaran fisika, kimia, ya, kemudian apalagi matematika, ya. Nah, di sini Bapak Ibu sebetulnya sudah disediakan ya equation-nya. Nah, equation-nya memang di dalam LMS ini berbasis LaTeX ya. Bapak Ibu mungkin yang sering menulis di blog mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan LaTeX ini. Nah, memang tidak user friendly ketika kita menuliskan persamaan di Microsoft Word ya. Jika Bapak Ibu lihat di sini ya, untuk menginputkan misalkan di sini ya contohnya. Nah, ini integral saja ya, misalkan integral nih. Nah, ini ada kode-kode seperti ini ya. Tentu bagi Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa ini tidak menjadi masalah.
Tapi bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa, ini akan memakan waktu yang lumayan, begitu ya. Apalagi misalkan materinya itu tentang penurunan sebuah persamaan fungsi, ya tentu itu akan lama, begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat persamaannya itu di Microsoft Word terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu buka Microsoft Word-nya, atau misalkan materinya sudah ada di Microsoft Word, nah itu lebih bagus lagi. Ya, jadi nanti tinggal di copy paste saja sebetulnya. Oke, contoh misalkan saya akan membuat sebuah persamaan. Oke, misalkan ini nih. Nah ini bisa langsung copy paste Bapak Ibu dari Microsoft Word ya. Nah, tapi yang harus dipastikan Bapak Ibu di sininya pilihnya LaTeX ya. Conversionnya di sini dipilihnya LaTeX. Ini secara default itu biasanya Unicode ini Bapak Ibu terpilihnya ya di Microsoft Word itu Unicode. Nah, Bapak Ibu pastikan sesaat sebelum di copy persamaan fungsinya dari Microsoft Word ke dalam LMS, Bapak Ibu pilih conversionnya LaTeX di sini. Nah, ini silahkan di copy paste saja seperti biasa. Nah, nanti tinggal di paste di sini. Kemudian oke. Nah, nanti akan langsung terlihat di sini. Begitu ya. Jadi jika Bapak Ibu ada materi tadi berbentuk persamaan fungsi, Bapak Ibu silahkan buat terlebih dahulu di Microsoft Word. Begitu ya. Sebetulnya kalau misalkan tidak seperti itu pun bisa saja ya, misalkan di Microsoft Word-nya sudah ada materinya, nah nanti tinggal diubah ke dalam PDF ya, bisa saja seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin dibuat seperti ini ya, pastikan pada saat copy paste rumus ini pada saat di bagian konversinya ini dipilih LaTeX ya. Nah, ini pun berlaku pada saat Bapak Ibu menyusun soal. Ya, nanti pada saat menyusun soal, Bapak Ibu editornya sama akan seperti ini. Nah, nanti jika ada soal seperti ini ya, yang memang ada persamaannya, Bapak Ibu soalnya dibuat dulu di Microsoft Word. Nah, tapi kalau misalkan memang sudah terbiasa dengan LaTeX di sini ya silahkan begitu ya. Tapi jika yang belum terbiasa, nah silahkan dibuat di Microsoft Word terlebih dahulu, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana jika Bapak Ibu ingin menyajikan materi dalam bentuk lain, ya misalkan dalam bentuk 3D, ya. Selama itu bisa di-embed, Bapak Ibu ya, seperti tadi dari YouTube, video dari YouTube ini kan bisa di-embed seperti ini. Nah, ini dimungkinkan untuk dimasukkan atau disajikan di dalam LMS ini. Contoh misalkan Bapak Ibu, ini salah satunya ada yang pet simulator ya. Pet simulator ini ada beberapa interaktif materi ya yang bisa dimasukkan ya ke dalam LMS di sini. Nah, khususnya yang berbasis HTML5 ya. Nanti hanya saja memang ini berbahasa Inggris ya. Tapi kalau yang dari Kemdikbud itu kalau tidak salah ada di rumah belajar ya, di rumah belajar kelas Maya itu kalau tidak salah ada juga. Nah, ini bisa digunakan sebagai referensi lain saja. Nah, misalkan ini kapasitor. Nah, tapi yang bisa di-embed ini hanya yang berbasis HTML5 saja, Bapak Ibu. Karena di sini kan bentuknya sebetulnya tidak hanya HTML5 ya, ada yang kalau tidak salah ada yang berbasis Java juga di sini. Nah, tapi yang bisa dimasukkan di dalam LMS Siajar ini hanya yang berbasis HTML5 saja. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada embed. Silahkan di copy di sini. Langkah-langkahnya sama tadi. Di sini ada insert media ya. Jadi insert media ini Bapak Ibu gunakan untuk mengembed materi dari YouTube ya, video dari YouTube atau dari sumber lain juga bisa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sama nanti seperti YouTube ya. Di editornya ini tidak akan langsung bisa dilihat ya. Tapi nanti pada saat disimpan ya, contoh ini contoh saja, subbab contoh. Nah, di sini ini nih subbab contoh.
Nah, baru pada saat sudah disimpan, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Videonya tidak perlu pergi ke YouTube dulu ya. Jadi bisa langsung dilihat di sini. Assalamualaikum. Seperti ini. Ataupun begitupun untuk simulatornya pun ya di sini bisa langsung dijalankan seperti ini, begitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga peserta didik itu tidak hanya membaca teks saja ya, tapi ada videonya, kemudian juga di sini ada ada interaksinya, seperti itu ya. Berikutnya, satu lagi, ketika Bapak Ibu ingin mengembed PDF ya, misalkan Bapak Ibu sudah ada materinya itu dalam bentuk Microsoft Word ya, atau misalkan buku ini saja ya, buku yang ada di sini, Bapak Ibu ingin sematkan ya, ingin sematkan di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengunggahnya itu melalui Google Drive. Jika PDF-nya itu diunggah melalui tata kelola files di sini, Bapak Ibu, nah di sini kan sebetulnya bisa juga memasukkan Microsoft Word atau memasukkan PDF ya. Tapi jika dimasukkan melalui tata kelola files, diunggah melalui tata kelola files, nah contohnya ini. Nah di sini itu hanya terlihat link saja. Ya, jadi peserta didik pada saat akan membaca PDF-nya, bentuknya berupa link seperti ini, sehingga pada saat akan membaca itu harus diklik dulu linknya, tidak bisa langsung dilihat. Nah, kalaupun misalkan ingin bentuknya seperti ini, silahkan saja ya, tapi pastikan, salah. Bentar. Tadi oke, contohnya ini saja ya. Nah, tapi pastikan di sini targetnya pilih New Windows. Jadi pada saat diklik itu nanti akan berpindah ke Windows baru, seperti itu ya. Nah, bagaimana jika PDF-nya itu ingin sama seperti video dari YouTube ya, atau media lain seperti ini, agar PDF-nya katakanlah langsung terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa PDF-nya itu diunggah terlebih dahulu ke Google Drive Bapak Ibu. Ya, ke Google Drive. Contoh misalkan di sini, nah ini contoh saja Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ada PDF, ya, ada PDF sudah diunggah ke Google Drive. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih ini ya, share kalau tidak salah. Preview ya, preview, kemudian dibuka terlebih dahulu filenya. Nanti itu ada sematkan item atau embed item. Nah, ini nih, ada embed item. Nah, baru dimasukkan tadi sama ya, di insert media seperti ini. Nah, ini baru akan terlihat. Jadi PDF-nya itu memang akan langsung terlihat seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi jika PDF-nya itu ingin langsung terlihat seperti ini, Bapak Ibu, bisa diunggah terlebih dahulu melalui Google Drive ya. Kalau misalkan diunggah langsung ke LMS-nya, itu bentuknya akan link saja seperti ini. Jadi ketika diklik baru terbaca PDF-nya. Tapi kalau ingin langsung terlihat seperti ini, silahkan diunggah terlebih dahulu ke Google Drive. Nah, tapi yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pada saat mengunggah ke Google Drive itu hak akses filenya harus dipastikan public Bapak Ibu ya. Di sini, nah pada saat share di sini, nah ininya, mana ya? Nah, linknya ini harus dipastikan anyone ya, harus dipastikan anyone karena jika tidak ya, maka nanti peserta didik itu tidak akan bisa membuka filenya seperti itu ya. Nah, ini untuk penyajian materi ya. Jadi penyajian materi Bapak Ibu bisa menyajikan dalam berbagai bentuk ya, teks, gambar, video dan media lain. Berikutnya
tugas. Nah, untuk tugas pun sama ya, penyajiannya sama. Tadi seperti menyajikan materi ya, Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan dituliskan ya soalnya, butir-butir soalnya di sini. Kalaupun ada sign text bisa juga tadi ya, seperti tadi. Nah, untuk tugas di sini Bapak Ibu perlu menentukan tenggat waktu pengumpulannya kapan. Ya, apakah 1 minggu setelah tugas tersebut dipublish ya atau seperti apa? Nah, di sini silahkan diisi ya tenggat waktu pengumpulannya. Nah, dan nanti Bapak Ibu di mana memeriksa tugasnya Bapak Ibu guru pengampu. Kalau tugas ini kan tadi karena bentuk soalnya adalah uraian, maka Bapak Ibu guru pengampu perlu memberikan penilaiannya secara manual begitu ya. Nah, di sini ada lihat tugas siswa. Nah, di sini nanti terlihat ya siapa saja yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan atau tidak mengumpulkan sama sekali. Jadi statusnya nanti ada 3 ya, belum mengumpulkan, sudah mengumpulkan, dan tidak mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan itu ketika deadline-nya sudah habis ya, deadline-nya sudah habis, otomatis kan peserta didik itu tidak bisa mengumpulkannya lagi ya. Makanya di sini nanti statusnya itu akan berubah menjadi tidak mengumpulkan. Kalau belum mengumpulkan seperti ini nih artinya masih ada tengah waktunya masih ada begitu. Nah, nanti Bapak Ibu guru pengampu itu memberikan penilaian kepada siswa yang sudah mengumpulkan. Nah, di sini lihat detail tugas. Nah, di sini lembar jawabannya. Ya, di sini lembar jawabannya, ini soalnya, ini lembar jawabannya. Nah, Bapak Ibu berikan penilaian di sini. Ya, ini dalam skala 100 Bapak Ibu ya, 0 sampai 100, misalkan tadi 80. Nah, ini catatannya silahkan diberikan ya jika ada catatan. Seperti itu. Oke, ini tugas siswa, kemudian daftar tugasnya ini ya, dan ini Bapak Ibu bisa membuat tugas lebih dari 1, begitu ya. Berikutnya adalah penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan lebih dari 1 kali, dan untuk kegiatan penilaian ini tadi sudah disampaikan di awal begitu ya. Pertama ada penentuan durasinya ya, berapa lama soal tersebut dikerjakan. Nah, ini dalam satuan menit. Misalkan 60 menit atau kalau 2 jam berarti 120 menit. Kemudian ada bentuk penilaiannya ya, apakah ulangan atau ujian. Nah, ini silahkan ulangan bisa dikerjakan berkali-kali atau ujian cukup 1 kali saja, begitu ya. Kemudian ada waktu pengerjaannya, ya. Ini bisa 1 hari atau bisa lebih dari 1 hari. Kemudian petunjuk pengerjaannya. Oke, saya coba di sini lihat. Nah, ini yang beberapa yang sudah ada butir soalnya. Nah, jika tadi sudah menentukan durasi, ya, menentukan periodenya kapan, menentukan jenisnya, baru Bapak Ibu di sini menginputkan butir soalnya di sini, ya. Nah, sebelum menginputkan butir soal, di sini Bapak Ibu bisa melihat, ya, tadi durasinya berapa lama yang sudah diinputkan, ya, periodenya dari kapan sampai kapan. Kemudian nanti status diterbitkannya ini defaultnya tidak, ya, acak soal dan acak pilihannya defaultnya tidak. Nah, nanti jika ingin diubah, di sini bisa edit info. Nah, di sini silakan bisa disesuaikan. Nah, berikutnya untuk mengunggah butir soal, Bapak Ibu, ada 2 cara. Ya, pertama, Bapak Ibu mengunggah soal itu melalui form input soal. Nah, form input soalnya seperti ini. Editornya sama seperti yang ada di materi dan tugas dan di petunjuk pembelajaran, sama seperti ini ya, bisa berupa materi, teks dan sebagainya, video, teks dan sebagainya. Nah, di sini defaultnya ini ada 2 pilihan jawaban. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih dari 2 ya, ini di sini ada tambah pilihan ya, tambah pilihan silahkan nah ini ya. Silahkan disesuaikan dengan jumlah pilihan yang tersedia. Dan default jawaban benarnya ini ada di pilihan pertama. Nah, ini silahkan disesuaikan.
begitu ya, jawaban benarnya yang mana seperti ini. Jika sudah, nanti silakan pilih tombol simpan. Nah, ini yang pertama, menggunakan form input soal seperti ini. Nah, berikutnya ada ini melalui import soal ya melalui file Excel. Untuk formatnya, Bapak Ibu harus diunduh terlebih dahulu ya formatnya, format importnya. Nah, untuk import soal ini hanya bisa dilakukan untuk bentuk soal yang berupa teks saja. Nah, bagaimana jika ada gambarnya? Boleh Bapak Ibu misalkan soalnya teksnya dulu saja yang diinputkan, nah baru nanti setelah masuk ke dalam sistem itu diubah begitu ya, atau diperbarui, nanti silahkan dimasukkan gambarnya seperti itu. Nah, formatnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada soal ya, ada jawaban 1, jawaban 2. Ini defaultnya untuk jawaban benar ada di pilihan pertama. Ya, jadi pilihan pertama itu silahkan jika akan menggunakan import soal ya ini digunakan untuk opsi yang benarnya disimpan di jawaban 1. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu jumlah pilihan jawabannya ini tidak 5, katakanlah 4, nah maka Bapak Ibu di sini perlu menghapus kolom ini. Ya, kolom ininya perlu dihapus berikut dengan headernya ya, header ini ya, header ini perlu dihapus karena kalau misalkan Bapak Ibu mengosongkan seperti ini, nanti pada saat diimport ya itu akan ada satu pilihan kosong karena di sini headernya tidak dihapus. Nah, kalau misalkan tadi pilihan jawabannya tidak 5, ini silahkan dihapus saja seperti ini. Seperti itu ya. Nah, jika sudah nanti silahkan diimport di sini. Begitu. Nah, jika sudah menambahkan butir soal, baik itu melalui form ya ataupun melalui import soal, di sini Bapak Ibu akan melihat soal yang sudah diinputkan ya berikut dengan jawaban benarnya yang mana. Nah, di sini dan di sini pun bisa diubah kembali begitu ya, bisa diperbarui. Nah, misalkan ini soal pertama ini akan ada gambar yang dimasukkan, ini tinggal diedit saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk penambahan gambar tadi sama seperti penambahan materi. Oke, nah ini untuk pengunggahan butir soal ya di menu penilaian. Berikutnya terakhir untuk Bapak Ibu guru pengampu ya itu adalah melakukan diskusi dengan peserta didiknya. Ya, bentuknya bisa Bapak Ibu memberikan topik diskusinya terlebih dahulu, ya. Topik diskusinya apa? Nah, nanti peserta didik itu memberikan komentar begitu ya di dalam kolom diskusi ini. Nah, ini pengelolaan materi kurang lebih seperti itu ya, khusus untuk Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Nah, terakhir sebelum saya menunjukkan dari sisi siswanya ya, untuk Bapak Ibu guru pengampu untuk melihat perkembangan ini ada di halaman mata pelajaran ya di bagian menu perkembangan. Di sini silahkan Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kelompok belajar ini digunakan sebagai rombongan belajar ya kalau memang kelasnya dibuat sesuai dengan tingkatan kelas. Nah, contoh misalkan untuk ini untuk kelompok belajar tadi TKBA. Nah, nanti di sini akan muncul ya nilai akhir modulnya atau nilai akhir babnya. Kalau misalkan tadi di mata pelajaran ada 10 bab ya, maka di sini nanti akan muncul 10 babnya. Seperti itu. Dan nanti di sini terlihat ya apakah siswa tersebut sudah membuka materi atau tidak, terlihat di nilai membaca materinya. Kalau misalkan nilai membaca materinya masih slip di sini, ini artinya peserta didik tersebut belum membuka materinya, ya belum membaca materinya. Dan nilai yang ada di sini ini sudah dikonversikan ya dengan bobotnya, ya dengan komponen bobot yang tadi sudah Bapak Ibu tentukan ya pada saat pembuatan kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Nah, ini bisa diunduh dalam bentuk Excel. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu dari sisi gurunya. Nah, sedikit ya mungkin sebelum ke sesi berikutnya, sesi pertanyaan.
saya akan menunjukkan dari sisi siswanya seperti apa. Oke. Saya lupa ininya ya, sebentar. Sebetulnya kurang lebih sama, Bapak Ibu ya. Hanya saja ada beberapa batasan. Coba saya reset aja deh. Oke. Nah, ini dari sisi siswanya sama ya, pada saat sesaat setelah login itu akan masuk ke dalam halaman beranda. Nah, nanti di sini akan terlihat kelas yang diikuti oleh siswa tersebut. Ya, contohnya tadi di kelas 11 IPA. Di sini ada mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa tersebut. Nah, masuk ke petunjuk pembelajaran, kemudian ke pelajarannya. Nah, kalau di sisi siswa, Bapak Ibu, di alur pembelajarannya itu akan terlihat nilai dari setiap kegiatan pembelajarannya. Ya, nilai apakah dia sudah mengerjakan tugasnya, evaluasinya nanti di sini akan terlihat. Nah, kalau sudah ada nilainya, ini berarti dia sudah mengerjakan materinya, mengerjakan tugasnya atau mengerjakan ujiannya. Kalau misalkan masih 0, berarti dia belum membuka sama sekali. Nah, di sini pun bisa melihat, ya, siswa bisa melihat perkembangan mereka sendiri, seperti itu ya. Oke, ini karena masih kosong ya. Nah, makanya tadi kalau misalkan kelasnya memang belum ada materinya, Bapak Ibu ya, baiknya itu tidak di-share terlebih dahulu. Kode kelasnya tidak di-share terlebih dahulu, begitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 70 ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu, modul gravitasi ini atau bab gravitasi ini belum bisa dibuka begitu ya, karena memang di sini belum tuntas ternyata di sininya ya, belum tuntas. Jadi nilainya tidak memenuhi nilai minimal yang sudah ditentukan oleh pengampu, sehingga tidak bisa berpindah ke modul berikutnya.